Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lon dimanapun Anda berada, pada malam ini kembali kita menyaksikan di channel YouTube Harian Rakyat Aceh bersama saya Kaya Alim. Pada malam kesempatan ini kita menghadirkan juru bicara Satgas COVID-19 Kota Sulu Salam, yaitu Bapak Baginda Nasution SHMM. Bapak Baginda ini juga merupakan Kepala Dinas Kominfo Kota Sulu Salam. Selamat malam, Pak. Pada malam ini kita berbincang-bincang mengenai perkembangan COVID-19 di Kota Sulu Salam. Sedikit waktunya, Pak. Di Kota Sulu Salam ini ada beberapa bulan yang lalu hampir zona merah ya. Kira-kira sampai saat ini bagaimana perkembangannya, Pak, sekitar COVID-19? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kaya Alim yang juga sebagai jurnalistik rakyat Aceh. Terima kasih kami sampaikan. Berdasarkan angka terakhir yang sempat di Kota Sulu Salam merupakan terkonfirmasi positif ya, sebanyak 84 orang yang alhamdulillah sampai saat ini hampir nyatakan sembuh, yaitu 75 orang, dan untuk 7 orang nyatakan meninggal dunia dengan riwayat adanya penyakit penyerta. Dari bulan Maret, Kota Sulu Salam telah membentuk satuan tugas COVID-19 di Kota Sulu Salam, sehingga pada saat itu kita telah mengetahui di seluruh dunia, Indonesia dan khususnya Kota Sulu Salam. Khususnya kami di Kota Sulu Salam, sebagaimana terus kita sampaikan tentang kondisi COVID-19 Kota Sulu Salam. Untuk pada saat ini, alhamdulillah Kota Sulu Salam sudah hampir pulih, baik itu ekonomi, keberadaan masyarakat, begitu juga instansi pemerintah yang mungkin selama ini COVID yang mendunia ini sedikit kita di Kota Sulu Salam, namun di dalam juga pelaksanaan ini tidak luput dari menjaga protokol kesehatan, sehingga pada kondisi saat ini Kota Sulu Salam hampir ya 1 bulan belakang ini sangat menurun, ya, sangat menurun hasil terkonfirmasi positif, sebagaimana juga pada saat ini hanya 84 orang ini hampir rata-rata sembuh, yang terkecuali yang 7 orang tadi meninggal. Saya kira demikian. Tingkat kepatuhan masyarakat untuk mengikuti atau menjalani protokol kesehatan bagaimana, Pak? Alhamdulillah masyarakat kita, sebagaimana beberapa regulasi, sosialisasi, edukasi kita dengan pemerintah, dengan bersama masyarakat, alhamdulillah kepatuhan masyarakat kita sangat tinggi. Dibuktikan kita sudah beberapa kali ya melaksanakan melalui Satpol PP dibantu dari unsur TNI Polri. Alhamdulillah setelah kita melihat dari jumlah pelanggar prokes tersebut sangat sedikit, kecuali mungkin yang bersangkutan itu ataupun masyarakat kita masih kategori yang patuh, sehingga kalau keluar rumah memakai tentang masker, kalau membuat acara ya tentu pula mengikuti prosedur prokes. Saya kira Pak Kaya Alim, untuk masyarakat kita, baik juga ini fungsi dari kepala kampung kepada masyarakatnya, kalau kita lihat ini bisa mematuhi apa yang menjadi regulasi dan edaran
dari pemerintah kita. Kota Sulusalam sebagaimana kita ketahui kan merupakan kota lintas, baik dari Banda Aceh maupun dari Medan. Untuk mencegah penularan COVID-19 di Kota Sulusalam, kira-kira apa yang telah dilakukan pihak pemerintah? Ya, terima kasih. Kita sekitar 1 dan 2 bulan ya, COVID yang ada di khususnya di Aceh dan di Sulusalam, itu Bapak Wali Kota melalui instruksi Bapak Gubernur itu melaksanakan pembuatan pos, ya, salah satunya adalah pintu masuk Sumatera Utara yang salah satunya di pantai barat ini. Alhamdulillah sejak dari bulan, kalau nggak salah saya bulan April ya, sampai saat ini bahwa di pos perbatasan itu terus dijaga. Setiap orang yang masuk ke kita, baik yang mungkin belakangan ini ada surat edaran, setiap ada masuk harus ada rapid test. Kita juga sebelum ini setiap orang masuk itu juga didata. Setelah didata, dicek suhunya. Setelah suhunya mungkin lebih dari 36 atau mencapai 38, ini diistirahatkan. Jika juga diistirahatkan tidak menurun, maka ini dilarang masuk atau dikembalikan ke daerah asalnya. Jadi saya kira untuk penanganan khususnya orang yang masuk di perbatasan ini, khususnya Sulusalam, ini saya kira sangat luar biasa, apalagi memang peran dari TNI Polri dalam menjaga perbatasan ini sangat membantu sekali. Setiap yang orang yang masuk, bapak-bapak dan semua petugas dinas kesehatan, perhubungan, BPBD dan semuanya yang terlibat di sana sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar. Sedikit lagi Pak, ini mengenai dengan banyaknya terkonfirmasi COVID-19 masyarakat Kota Sulusalam. Untuk fasilitas sendiri di rumah sakit, kira-kira bagaimana Pak? Apakah tingkat penyediaan ruang isolasi disediakan berapa kamar? Baru persediaan APD sendiri bagaimana? Apakah memenuhi atau bagaimana Pak? Ya, sebagaimana juga awal mulanya COVID ya di Kota Sulusalam, itu Bapak Wali Kota mengecek seluruh fasilitas kesehatan, termasuk salah satunya rumah sakit. Sebagaimana juga Bapak Wali Kota memerintahkan rumah sakit untuk segera mengikuti SOP sebagaimana penanganan COVID, walaupun rumah sakit kita pada saat itu bukan salah satu penanganan COVID yang diserahkan oleh provinsi, tetapi akhirnya sejak beberapa bulan yang lalu ruangan penire yang disebut adalah ruangan khusus orang yang terkonfirmasi positif itu untuk standarnya kabupaten kota terpenuhi. Dan apabila memang yang bersangkutan ya sejak awal perdana dulu yang dianggap terkena positif COVID itu memang dirujuk ke Rumah Sakit Jenderal Abidin Banda Aceh. Namun setelah kesediaan rumah sakit dan didukung oleh para medis, ya alhamdulillah dari 80 sekian orang yang terkonfirmasi positif ini, dan begitu juga yang meninggal dunia, itu sebenarnya dirawat dengan baik di rumah sakit. Namun biasa 1 dan 2 hal yang kekurangan mungkin di rumah sakit itu, tapi terus diperbaiki. Hanya saja dalam kaitan hasil laboratorium itu yang sedikit terkendala bagi Sulusalam, karena memang hasil swab ini harus dikirim ke rumah sakit dari Banda Aceh di laboratorium Unsiah maupun di Labkrim. Ini juga bisa saja 1 dan sampai 3 hari ini hasilnya baru dapat. Namun hasil itu juga
dalam perkembangan yang saat ini sudah lebih memudahkan, sehingga dari pelayanan masyarakat ke rumah sakit maupun ke puskesmas yang ada di Kota Subul Salam ini sehingga kami melihat ya dari hasil evaluasi Bapak Wali Kota, juga dari puskesmas yang ada di Kota Subul Salam ini juga lebih baik, karena memang penanganan seperti di Runding, di Longkip, di Sultan Daulat, ada juga di Penanggalan. Kalau memang masyarakatnya yang di sana ada bergejala dan sebagainya, itu mungkin pada saat itu dan saat ini diberikan isolasi mandiri. Tapi sedikit juga kami tambahkan ya di dalam peran Kota Subul Salam, bahwa sempat ya orang luar ataupun orang yang dari Kota Subul Salam yang memang pada saat itu keluar daerah atau baru datang di Kota Subul Salam ini, itu hampir 2 bulan itu difasilitasi oleh pemerintah Kota Subul Salam, itu tempatnya ya sejenis penginapan ataupun hotel. Begitulah peran pemerintah, sehingga beberapa hari di sana, baik 1 sampai 5 hari maupun 5 sampai 10 hari, kalau memang yang bersangkutan tidak bergejala dan dicek oleh para medis, ya yang bersangkutan kita anggap sembuh dan sehat. Dan alhamdulillah pada saat sekarang ini dari rumah sakit, dinas kesehatan dan semuanya fasilitas kesehatan itu sudah siap. Tapi alhamdulillah karena ini juga menurun, mudah-mudahan ini juga berakhir. Saya kira demikian. Untuk saat ini Pak, apakah ada warga yang terkonfirmasi atau dalam pengawasan? Ya, kalau untuk hasil dari laboratorium yang terbaru ini tidak ada. Dari hasil yang kita ketahui itu tadi 84 orang yang totalnya, dan mungkin ya di rumah sakit tersebut dalam pelayanan atau pemeriksaan, ya pastilah kalau ada sedikit bergejala dari rumah sakit kita ya terus melakukan swab, langsung mengirimkan ke laboratorium. Dan sampai hari ini memang dari tingkat kepedulian masyarakat, terkadang kalau masyarakat kita yang memang sedikit ada bergejala di dalam keadaan COVID ini, masyarakat sepertinya pintar ya, bisa mampu ya mengobati dirinya. Ketika kadang dia bergejala, dia mungkin tahu ya apa obatnya pilek, apa obatnya flu, sehingga sedikit menurun, bukan menurun lagi, sedikit agak mengurangi orang di dalam perobatan atau di rumah sakit. Namun yang namanya sakit dengan secara umum juga pihak rumah sakit kita terus mengkontrol dengan keadaan ini. Terakhir Pak, pada saat ini sebagaimana kita ketahui pemerintah pusat telah menyediakan vaksin COVID-19. Jadi ada beberapa masyarakat dengan ada beredarnya berita-berita yang miring terkait vaksin. Himbauan Bapak sendiri apa kepada masyarakat jika nanti di Subul Salam ini vaksin tersebut? Ya, terima kasih. Sebagaimana kita coba lihat di media cetak, media elektronik, bahwa vaksin yang dari Jakarta itu memang sudah sampai ke Provinsi Aceh ya khususnya. Kalau untuk daerah kita belum terima. Namun ya sebagaimana nanti juga kita lihat SOP-nya bahwa vaksin ini adalah salah satu mencegah ya yang paling erat supaya gejala COVID ini bisa kita semua manusia ini bisa terhindar semuanya. Tentu atas keraguan dari masyarakat kita, baik mungkin kadarnya, status dari vaksin ini juga ada instansi atau peran pemerintah yang telah menguji itu. Baik mungkin dari uji BPOM maupun uji kadarnya obat, apalagi kalau tidak salah di tingkat provinsi dan tingkat nasional ini sudah mengkaji lebih awal. Jadi sehingga kalau memang ini keputusan pemerintah yang nantinya
yang telah ditetapkan oleh baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, ya masyarakat kita haruslah patuh untuk mengikuti ini. Jika memang ada sesuatu yang memang diragukan, ya saya kira ini boleh menyampaikan kepada Satgas Covid ya, di Kota Subuh Salam, agar hal-hal ini bisa kita coba pecahkan. Namun kita yakinlah semua para pakar ahli yang sudah memang sebelumnya mengkaji ini secara detail, tentu pula ini pasti yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kota Subuh Salam. Saya kira demikian Pak Kayalim, kami juga mohon dukungannya, mohon informasinya kepada masyarakat Kota Subuh Salam. Dalam himbauan pemerintah pula, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 di Kota Subuh Salam khususnya ini segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian perbincangan kami dengan juru bicara Satgas COVID-19 Kota Subuh Salam, yaitu Bapak Baginda Nasution. Di sini dengan berakhirnya perbincangan kami ini, maka berakhir pula acara ini. Saya Kaya Alim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.